Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sahrizal. Di sini saya sebagai mediator yang bersertifikasi dari Lembaga Dewan Sengketa Indonesia dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini saya ingin membantu permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang mana mungkin Ibu menyatakan hal lain dan mungkin Bapak pun demikian. Itu kita perlu mencari titik temunya atau win-win solution sehingga masalah ini dapat selesai tanpa harus melanjut ke lembaga yang pengadilan atau lembaga lain. Karena kan mungkin kalau di lembaga pengadilan memakan waktu dan biaya yang lebih besar, sehingga apabila Bapak Ibu nantinya bisa mencapai kesepakatan yang lebih bijaksana dapat terima dari kedua belah pihak, mungkin itu akan lebih cepat selesai dengan biaya rendah dan waktu yang lebih singkat. Bapak Ibu, saya terima kasih sudah hadir dan menyampaikan permasalahannya kepada saya. Namun untuk lebih jelasnya, saya ingin mencari kesepakatan dan kebaikan, dan proses ini memang kita lakukan sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak yang netral yang tidak memihak pada Bapak atau Ibu, dan saya di sini tidak punya kepentingan apapun. Niat saya cuma ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Adapun penyelesaian sengketa ini dengan cara memutus perkara yang tidak dilakukan, tidak saya lakukan dengan cara memaksakan kehendak atau meminta untuk salah satunya untuk menyetujui cara tidak langsung ataupun langsung. Di dalam pelaksanaan mediasi ini ada prinsip-prinsip mediasi yang kita mungkin harus pegang bersama. Di antaranya nomor 1, imparsial. Imparsial itu berarti tidak berpihak pada salah satu dari penggugat atau tergugat. Yang kedua, hak untuk memutus karena untuk mengambil keputusan diambil berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak antara Bapak dan Ibu. Di sini tidak ada dari saya mungkin karena Bapak dan Ibu dan untuk mencari kesepakatannya. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Kerahasiaan ini harus kita jaga bersama, diperlukan agar permasalahan ini tidak menjadi melebar dan bisa mudah cepat selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan tata tertib proses mediasi supaya mediasi ini berjalan dengan lancar dan selesai dengan tertib pada hari ini. Adapun tata tertibnya, 1, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan sebelum pihak dipersilahkan ataupun sebelum pihak ini yang satu lagi selesai berbicara, atau tidak boleh memotong bicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh menyerang secara kata-kata maupun menyerang secara fisik. Yang keempat, para pihak diharapkan jujur dan tidak ada yang disembunyikan sehingga permasalahan lebih mudah untuk diselesaikan. Yang kelima, para pihak diharapkan, terutama Bapak mungkin tidak merokok karena akan mengganggu atau membuat tidak nyaman acara ini sudah sampai dengan selesai. Yang keenam, tidak menggunakan handphone agar dinonaktifkan atau dibuat ke nada silent. Yang ketujuh, tidak merekam pembicaraan sesuai dengan apa kita tadi, bahwasanya ini bersifat rahasia. Baik, apakah Bapak Ibu sudah jelas dan dapat sepakat dengan tata tertib atau ada tambahan? Baik Pak, baiklah Bapak Ibu,
sebelum kita mulai, saya ingin mendengarnya lebih rinci dalam acara mediasi ini, karena sebelumnya mungkin saya dengar secara sepintas. Di sini saya ingin dapat sampaikan lebih rinci dan jujur apa adanya sehingga dapat kita cari solusi bersama. Saya silakan tim pada Bapak dulu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator atas kesempatannya. Pertama sekali dapat saya ceritakan bahwasanya pada hari itu ada di suatu pertemuan saya dengan, kebetulan ini rekan sejawat saya pada saat SMP dulu Pak. Jadi pada saat itu kami ketemu silaturahmi dan kami ngobrol-ngobrol. Nah, Bapak itu bernama Zulkifli. Nah, jadi Bapak Zulkifli ini setelah kami bincang-bincang, ada menawarkan suatu bidang tanah yang ingin dijual belikan kepada orang. Nah, kebetulan pada saat itu setelah saya mempunyai keluarga dan setelah mempunyai rumah tangga, belum mempunyai rumah sendiri untuk menempati. Dan kebetulan pada hari itu kami masih duduk di rumah orang tua. Nah, di rumah orang tua istri saya. Nah, jadi ketika ada suatu bidang tanah dijualkan kepada saya dan saya sudah mengecek ke lokasi dan memang sesuai dengan keinginan kami, lalu saya ingin membelinya kepada Pak Zulkifli, pada Pak Zulkifli tersebut. Lalu saya setelah terjadinya suatu jual beli dan telah menerima suatu bidang tanah, kami akan membangun suatu rumah dari bidang tanah. Dan itu tentu hak untuk saya membangun sebuah rumah karena memang jual beli itu telah sah dan telah memiliki akta jual beli. Tiba-tiba datanglah Bu Livia untuk menyatakan bahwasanya tanah itu milik Bu Livia, dan secara cuma-cuma langsung mengatakan bahwasanya itu milik Bu Livia dan saya tidak berhak untuk memberikan sebuah rumah di atas tanah itu. Tentu dalam kontekstualisasi ini saya tidak menerima karena memang telah mengalami jual beli kami telah sah. Mungkin secara sederhana singkat seperti itu Pak Mediator yang dapat saya sampaikan. Baik Bapak, saya percaya Bapak sudah menyerahkan uang itu dan bukan transaksi. Tetapi apakah istri Pak Zulkifli ini mengetahui Bapak membeli tanah dari suaminya? Pada saat itu ya saling mengetahui pada saat membeli akta jual beli, dan saya juga telah meng-cross check bahwasanya tanah yang saya belikan itu adalah bebas dari sengketa. Nah, jadi makanya saya percaya lalu terjadilah suatu jual beli. Begitu Bapak. Baik, terima kasih atas keterangannya. Mungkin selanjutnya berikutnya saya minta penjelasan dari Ibu bagaimana dengan dulu perkaranya. Mungkin awalnya ini Pak, saya bertemu dengan istri Pak Zulkifli ini di suatu pengajian di rumah tetangga kami Pak. Nah, dan di situ terjadilah proses jual beli tanah tersebut antara saya dan ibu dan istri dari Pak Zulkifli itu sendiri. Memang kesepakatan itu hanya antara saya dan juga istri Pak Zulkifli. Tapi saya benar-benar sungguh-sungguh sudah menyerahkan uang saya dengan cara dicicil dan sekarang sudah lunas, dan ibu istri dari Pak Zulkifli ini sudah memberi saya akta jual beli tanah tersebut kepada saya. Jadi saya tidak terima, tanah saya sudah diterima oleh Bapak Rama. Itu Pak. Yes. Baik, berarti kalau saya dengar dari kedua belah pihak bahwasanya kedua belah pihak telah membayarkan lunas tanah itu dan beranggapan bahwasanya tanah itu milik Bapak yang telah melunasi juga dan Ibu yang juga telah melunasinya. Nah, namun dalam hal ini si pemilik tanah adalah Pak Zulkifli dan istrinya. Dalam hal ini untuk mendapatkan kejelasan dan data yang lebih akurat, informasi akurat, saya akan bertemu dengan Pak Zulkifli dan istrinya mendapatkan informasi jelas. Selain itu mungkin setelah kita bertemu dengan Pak Zulkifli dan istrinya akan kita agendakan pertemuan, kita jadwalkan pertemuan berikutnya supaya masalahnya lebih mengerucut. Di situ bisa kita cari solusinya. Untuk jadwal berikutnya apakah tanggal berapa kira-kira Ibu bisa kita buat pertemuannya? Mungkin pertemuan berikutnya bisa kita atur dalam 7 hari ke depan, seminggu lagi Pak. Seminggu lagi ya, sekitar tanggal berapa? 6 Juni 2025. Pak, bagaimana dengan bisa nggak tanggal 6 Juni tahun baru? Bisa Pak, 6 Juni hari
Kamis. Hari Kamis ya. Nanti bersama-sama bisa. Sekarang kita atur jamnya sekitar jam berapa Ustaz? Satu lagi mungkin boleh setelah makan siang, sama masuk pada jam 2 boleh Pak? Jam 2 siang ya. Tempat yang sama. Oh iya, boleh. Tapi kita lakukan nanti di hari Kamis tanggal 6 di tempat yang sama pukul 2 ya, pukul 2 siang. Boleh, mungkin tidak ada lagi yang akan disampaikan. Sampaikan baik kita tutup dan akan kita lanjutkan kita kualitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.